Selamat ketemu kembali saudara-saudara, teman-teman. Selamat ketemu di channel YouTube Sahat Tobing. Hari ini saya berada di tengah-tengah rumah singgah GBKP. Mungkin masih banyak yang belum memahami apa sih itu rumah singgah GBKP, apa kegiatannya. Nah, hari ini saya berada di tengah-tengah persekutuan ini. Rumah singgah GBKP adalah sebuah tempat yang memberikan fasilitas kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita penderita HIV/AIDS. Sebuah kebanggaan tentu ketika GBKP mengambil inisiatif untuk memfasilitasi teman-teman kita ini. Dan pada kesempatan ini, video ini akan mengedukasi kita terhadap anggapan selama ini bahwa ketika kita mendengar kata HIV/AIDS, maka penderita tersebut harus dijauhi. Ini kan anggapan selama ini. Kemudian ada lagi yang lebih mengharukan lagi dan lebih mengerikan ketika ada anggapan itu kutukan. Nah, rumah singgah GBKP ini di bawah binaan GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, dan saat ini yang menjadi pendamping pelayan di tempat ini adalah Pendeta Mona Lisa Ginting. Nah, beliau adalah sekretaris dari Komisi Pelayanan HIV/AIDS dan NAPSA GBKP. Beliau sudah menikah dengan Bapak Tarigan dan sudah memiliki anak 2. Pendeta Mona Lisa Ginting, sarjana teologi ini menyelesaikan pendidikan S1-nya dari STT Jakarta, Jalan Proklamasi 27, Jakarta. Saya pikir itu dulu pengantar, masuk kepada bincang-bincang bersama dengan Pendeta Mona Lisa Ginting dan nanti dengan salah seorang teman kita, sahabat kita, saudara kita yang saat ini harus menjalani pelayanan di rumah singgah ini yang menderita HIV/AIDS. Selamat pagi Pendeta Mona Lisa Ginting. Selamat pagi, Pak. Terima kasih ya sudah menerima kedatangan kami di tempat ini. Tentu sebuah kehormatan lah buat kami, karena bagaimana ya, ketika kami mengunjungi Ketua Umum Moderamen, beliau menyampaikan program-program pelayanan sosial yang dilakukan oleh GBKP, maka pada saat itu saya dengan tim langsung memutuskan untuk mengunjungi tempat ini. Mengapa kami mengunjungi tempat ini? Karena kami tertarik bahwa rumah singgah GBKP ini khusus untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang menderita HIV/AIDS. Nah, pertama-tama tentu kita dalam bincang-bincang ini, kira-kira ketika Pendeta Mona ditempatkan ke tempat ini, apa yang ada di pikiran? Apa? Tentu di dalam pikiran atau di dalam anggapan-anggapan pendeta juga tentang HIV/AIDS ini. Silakan. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak khususnya, dan terkait dengan pelayanan yang sedang saya jalani saat ini. Sebenarnya saya sudah terlibat dalam pelayanan HIV/AIDS dan NAPSA di GBKP sejak tahun 2006. Jadi memang kegiatan kita itu cukup luas cakupannya. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua ada pendampingan dan juga pemberdayaan. Tapi sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, kira-kira apa perasaannya? Awalnya memang dengan adanya 3 huruf itu, HIV dan juga AIDS, untuk awalnya ketika saya ditunjuk untuk melayani di tugas ini, ada sedikit perasaan mungkin bisa dibilang dalam tanda petik takut gitu ya. Karena
Kalau dulu kan ini masih minim sekali edukasi, sosialisasi juga masih minim sekali. Tapi saya sudah memang bertekad di mana saja ditempatkan saya siap dan saya akan belajar. Nah, itu yang saya jalani dan ternyata semakin mengenal, semakin dekat, akhirnya rasa takut itu hilang gitu. Jadi akhirnya bisa dinikmati. Gitu. Nah, ada nggak juga anggapan ketika itu, waduh ini bagaimana nih, apakah saya juga nanti bisa tertular, ataukah saya juga bisa dengan ketemu mereka, atau justru ada panggilan spiritualitas, panggilan pengalaman iman kira-kira yang semakin memperkokoh untuk komit pada pelayanan ini? Ya, jadi memang awalnya itu semua pasti kekhawatiran pasti ada dengan berbagai macam pemikiran gitu. Tapi setelah kita awalnya tahun 2006 itu begitu kita di SK-kan, kita kan langsung ada pelatihan yang dilaksanakan UIM pada saat itu 2 minggu kita dilatih di Jakarta. Nah, akhirnya kita diperhadapkan dengan realita yang ada. Dan setelah diberikan pelatihan, rasa ingin tahu, rasa kekhawatiran itu semakin tidak semakin besar, tapi justru kita merasakan oh ternyata penularan nggak segampang itu gitu. Ternyata orang-orang dengan HIV itu justru harus didekati, harus dikasihi supaya penularan itu berhenti. Bukan dengan menjauhi justru akan lebih aman bagi kita, bukan. Justru itu akan lebih memperkeruh keadaan gitu. Jadi semakin banyaknya informasi yang kita terima, itu memang paradigma kita berubah. Baik. Gitu. Udah berapa tahun di sini? Sejak 2012 ini rumah singgah sudah ada. Sudah ada. Iya. Oh, 2012 sudah ada. Iya. Lalu pendeta ditempatkan dari 2012. Rumah singgah ini kan hanya salah satu bagian dari banyak kegiatan kita. Oke. Gitu. Memang saya ditempatkan di pelayanan ini 2006 sebagai part time karena saya juga pegang jemaat. Oh. Tapi setelah 5 tahun ini saya full time di komisi. Nah, salah satu pendampingan yang kami lakukan yaitu di rumah singgah. Ada juga pendampingan yang lain di rumah sakit, di rumah sakit Umum Kabanjahe dan juga rumah sakit Adamali. Jadi baik sekali saudara-saudara sekalian. Nah, jadi kita di dalam pengantar ini kita sudah mendengar bagaimana katakanlah pengalaman pendeta Mona ini, dan akhirnya dia memutuskan komitmennya untuk melayani sesuai dengan surat keputusan dari Moderamen GBKP ya. Ya. Baik, ketika 5 tahun di sini tadi pendeta sebutkan ya, 5 tahun di tempat full timer. Selama 5 tahun di tempat ini kira-kira apa hambatannya, apa tantangan? Yang pertama, ketika berhadapan dengan masyarakat. Lalu nanti berikutnya bagaimana nanti hambatan juga ditemukan ketika melayani di tempat ini. Tetapi saya pikir yang pertama, ada nggak hambatan dari masyarakat eksternal kita? Silakan. Oke. Jadi HIV/AIDS ini ternyata bagi sebagian orang ini kan menganggap itu masalah yang sudah lama, bukan persoalan yang seksi istilahnya sekarang. Tapi ternyata bagi masyarakat kita tetap seksi. Iya, ini ternyata belum selesai gitu. Dan kita juga belum menyentuh awalnya juga. Nah, saya tidak tahu sebenarnya masalahnya di mana. Ketika kami melakukan kegiatan baik pencegahan, pendampingan, dan juga pemberdayaan, kita memang selalu terbentur dengan stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Nah, tidak hanya di rumah singgah, di rumah masing-masing teman-teman ODA juga itu banyak sekali stigma dan dari masyarakat. Kenapa sampai rumah singgah ini ada? Itu awalnya kan berangkat dari kasus-kasus yang cukup mengganggu. Yang pertama
banyak teman-teman Oda yang diusir dari keluarganya. Oh. Nah, mereka harus pergi kemana? Yeah. Gitu. Nah, banyak Oda yang diusir dari kampungnya. Yeah. Nah, walaupun keluarganya menerima, tapi kalau masyarakat desanya menolak, dia harus pergi kemana? Gitu. Nah, yang ketiga, banyak mereka yang datang dari ekonomi yang lemah, sedangkan mereka dalam kondisi yang saat ini harus butuh nutrisi yang luar biasa, harus tercukupi. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat kita harus menyediakan tempat bagi mereka. Kita harus menyediakan kebutuhan mereka, gitu. Akhirnya kami bentuklah rumah singgah ini. Nah, jadi memang rumah singgah ini berangkat dari 3 syarat. Jadi teman-teman yang tinggal di sini harus memenuhi syarat ini. Ketika keluarga menolak, ketika desanya menolak, dan ketika mereka datang dari keluarga tidak mampu. Nah, ketika syarat ini, makanya mereka bisa tinggal di sini. Kita juga membatasi waktunya maksimal 3 bulan. Jadi mereka maksimal 3 bulan di sini? Iya, karena pengalaman kita dari banyak teman, 3 bulan itu sebenarnya mereka sudah pulih. Iya. Kalau mereka ikuti arahan dokter, mengikuti arahan asisten yang ada di sini, karena kita sudah memenuhi nutrisi. Nutrisinya pun itu sudah sesuai dengan arahan dari ahli gizi, ada Malik. Nah, kita cukupkan semuanya, jangan stres. Kita berikan dukungan-dukungan secara moral, spiritual, dan segala macam. 3 bulan itu kita harapkan sudah selesai. Kira-kira menurut pengalaman Ibu Mona ya, stigma apa yang dibangun ya? Dibangun oleh masyarakat ini? Dan siapa yang membangun ini? Jadi kebanyakan stigma yang ada di masyarakat itu, yang pertama itu HIV ini kan muncul karena perilaku yang tidak baik, misalnya free sex, dan juga ya macam-macam lah. Pokoknya pasti diarahkan ke perilaku yang tidak baik. Nah, yang kedua, ini kan penyakit yang menular. Nah, di pemahaman masyarakat itu penularannya itu gampang, padahal sebenarnya tidak segampang COVID-19 gitu. Nah, ada cara-cara tertentu. Nah, tapi karena rendahnya edukasi, itu yang terbangun di masyarakat. Kalau orang dengan HIV itu nanti gampang menularkan ke kita. Itu kan orang yang jahat, orang yang suka gonta-ganti pasangan, orang yang, nah itu. Dan yang ketiga, kebanyakan orang memang menganggap itu sebagai aib, karena memang hubungannya dengan perilaku tadi karena perilaku yang buruk akhirnya dianggap kita menerima kutukan gitu. Jadi dan satu lagi, kenapa masalah stigma dan diskriminasi ini tidak selesai? Karena masih banyak masyarakat yang menganggap ini penyakit keturunan. Tidak hanya orang yang dengan HIV yang mengalami stigma dan diskriminasi, tapi keluarganya juga mengalami itu. Baik istrinya, anaknya, orang tuanya, pasti semua kena. Gitu. Nah, kalau begitu mungkin gini, supaya para pendengar, para penonton kita bisa memahami penularan yang sebetulnya bisa terjadi itu yang seperti apa? Ya, jadi penularan HIV ini kan berkaitan dengan tempat hidup virus tersebut. Nah, virus ini kan tempat hidupnya kan tertentu. Yang pertama itu di darah. Yang kedua cairan kelamin. Yang ketiga ASI. Nah, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan ketiga cairan ini hanya itu yang bisa. Jadi salaman enggak? Enggak, karena virus HIV tidak hidup di keringat. Tidak hidup di air mata, air liur, tidak. Jadi kalau juga pasangan suami istri lalu mereka berciuman itu tidak? Tidak. Nah, baik saudara-saudara sekalian, semakin jelaslah bahwa anggapan itu tidak tepat kan. Kita boleh bersalaman, kita boleh bahkan dekat boleh, bersalaman boleh, duduk bersama, makan bersama. Ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta yang sudah cukup berpengalaman menangani HIV/AIDS ini. Tadi sudah kita dengarkan lewat cairan, mungkin sperma, lalu
darah dan ASI, air susu ibu. Nah, baik. Selanjutnya pendeta, bagaimana upaya yang sudah pendeta lakukan atau kira-kira diharapkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Saya takut di sini gereja pun ikut-ikutan. Nah, dikhotbahkan pula lagi ya dari mimbar. Oh, ini orang HIV jauhi katanya lagi ini dosa semua nih. Nah, kalau tadi kita kembali kepada perbuatan tidak baik itu kan di masa lalu. Lalu mereka kan sekarang mereka sekarang konsekuensinya ada penyakit. Lalu kita kan menambah penyakit ini ketika kita memberikan penghakiman, penilaian yang tidak baik. Nah, selama pengalaman pendeta, apakah juga gereja dalam arti warga, jemaat atau lembaga ini ikut-ikutan juga? Silakan. Ya, jadi memang sangat disayangkan ya. Ternyata kita punya pengalaman-pengalaman buruk lah tentang itu. Salah satu contohnya, kita pernah, rumah singgah ini pernah pindah ke satu tempat yang lebih nyaman, tapi ternyata masyarakat sekitar itu mengusir kita. Jadi kita harus pindah ke sini. Memang rumah ini adalah rumah yang pertama kita tempati, tapi karena kapasitasnya terbatas, sedangkan teman-teman Oda yang mau tinggal di sini jumlahnya banyak pada saat itu, maka kita pindah ke rumah yang lebih besar, tidak jauh dari sini. Sudah nyaman, sudah bagus semuanya, ternyata tidak menunggu sebulan ya kita sudah di demo sama masyarakat. Dan sayangnya memang masyarakat itu kebanyakan adalah jemaat GBKP justru. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada juga teman kita yang pulang ke kampung dengan kondisi yang sudah sehat sebenarnya, tapi dia diusir dari kampungnya. Nah, yang mengusir itu ya kita tahu di kampung itu mayoritas itu adalah jemaat kita juga gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu yang menjadi hambatan kita sebenarnya kebanyakan justru dari diri kita, dari internal kita gitu. Nah, ya memang ini agak sedikit mengejutkan justru sebetulnya, kenapa itu justru datangnya dari katakanlah orang Kristen itu sendiri, tanpa saya mau mengatakan salah satu lembaga yang sebetulnya kan kalau kita kaji teks Alkitab itu justru kan kepedulian sosial ini kan terakomodir dalam Alkitab. Nah, tetapi dan ini bisa terjadi yang seperti ini menurut saya ada yang nggak sinkron ya, ada yang nggak nyambung antara teks dan konteks kita ini. Nah, kira-kira menurut Pendeta Mona, lewat penjelasan, lewat pendidikan, edukasi, apakah hambatan itu akan berkurang? Iya, jadi pasti berkurang dengan ya berdasarkan pengalaman saya sendiri juga, melalui edukasi dan sosialisasi justru mengubah paradigma. Kesalahan kita dalam hal ini mungkin pihak GBKP juga, pihak pemerintah juga gitu. Ternyata kita lemah di edukasi dan sosialisasi gitu. Saya rasa untuk semua masalah begitu. Baik masalah narkoba juga begitu. Baik disabilitas dan sebagainya. Kita sangat lemah, kita lalai, kita sepele dengan masalah edukasi. Nah, akhirnya kita harus kebakaran jenggot untuk masalah rehabilitasi. Gitu. Makanya kami sekarang mengubah program kami dengan cara memaksimalkan edukasi pencegahan. Nah, kita datang ke jemaat-jemaat dan saya selalu kekeh dengan mengatakan bahwa edukasi HIV/AIDS itu satu paket dengan ibadah minggu. Dan itu kita sudah realisasi. Begitu selesai kebaktian minggu, saya akan maju untuk melakukan edukasi. Itu yang sudah terlaksana. Hebat. Ini spiritnya ini juga ya, baik juga ya. Mumpung masih muda lah. Baik. Tadi itu
hambatan dari eksternal. Ya. Nah, sekarang ketika Ibu Mona mendampingi mereka di sini, teman-teman kita yang mengalami HIV/AIDS, ada kira-kira hambatan? Dari teman-teman Ya. maksudnya. Oke. Ya, jadi memang teman-teman yang dalam kondisi yang lemah, Ya. ya khususnya yang tinggal di rumah singgah ini kan dalam kondisi yang lemah. Untuk tahap awal tentunya kita pasti tahu ya, secara kejiwaan itu tidak gampang menerima kenyataan bahwa dirinya ternyata positif HIV/AIDS dan menghadapi tantangan kejiwaan yang seperti itu, tentunya kita harus dengan sabar, dengan berulang-ulang harus mengingatkan mereka, memberi dukungan, dan tidak sedikit yang agak keras kepala gitu, karena merasa dirinya sudahlah hidupku sudah kena HIV, udahlah aku nggak akan berarti Pesimis, lagi. ya? Iya, jadi di situ kita kan harus muncul sebagai memberi semangat bahwa ini bukan akhir dari segalanya, masih banyak cita-cita yang bisa kita raih walaupun dengan HIV dalam tubuh kita. Itu semangat yang itu yang harus kita berikan terus. Nah, hambatan dari diri mereka, saya rasa secara umum juga pasti secara psikologinya manusia pasti akan shock ya menerima kenyataan seperti itu. Jadi ada penolakan-penolakan. Penolakan itu datangnya dari dalam. Iya. Dalam diri teman-teman yang HIV ya. Jadi itu yang harus diganti ya, dari pesimis menjadi optimis. Iya. Baik. Menarik. Jadi kalau istilahnya Ketua Mondramendu ini, tantangan itu adalah peluangnya katanya. Iya. Jadi artinya dengan kalau kita mau pindahkan ke dalam konteks HIV/AIDS, bahwa ancaman ini akan menjadi kekuatan ya. Saya pikir menarik. Nah, kira-kira apa yang dilakukan di sini kegiatan kepada mereka ya? Ya, jadi memang untuk program di rumah singgah kita kan lebih ke pemulihan. Oke. Jadi berdasarkan arahan dari dokter, maka di rumah singgah ini yang kita lakukan adalah pemenuhan nutrisi yang cukup. Oke. Makanan? Ya. Oke. Mereka kan itu memang faktor obat juga ya. Karena mereka mengkonsumsi obat virus, jadi memang dipaksa dirinya untuk makan banyak. Gitu. Jadi itu kita sediakan. Nah, yang kedua kenyamanan. Makanya kalau lebih dari 15 orang itu sudah tidak nyaman. Makanya kita batasi, walaupun misalnya pasien numpuk di rumah sakit, ya kita nggak bisa dengan alasan macam-macam, kasihan, nggak bisa. Kita harus memenuhi standar itu karena itu hak mereka. Gitu. Nah, yang ketiga dukungan semangat itu. Nah, kenapa kita mengajak teman-teman yang kondisi lemah ke rumah singgah? Karena ada teman-teman yang sudah sehat ini, yang bisa menjadi contoh bagi temannya yang baru datang kondisinya lemah. Nah, itu mereka kan menjadi memotivasi untuk temannya. Dan ini ternyata 80% berhasil memberi semangat kepada teman-teman yang lemah. Dan ternyata itu ya, itu kekuatan paling besar ya, memberikan semangat itu ya. Oke. Jadi selama ini memang pihak rumah sakit bekerja sama dengan kita. Iya. Jadi ada kunjungan juga ke sini atau dari sini ke sana ke rumah sakit? Artinya bukan dari segi kunjungan rutin, tapi komunikasi rutin itu kita lakukan. Baik. Jadi artinya bukan sekedar mereka duduk-duduk di sini. Enggak. Nah, ini kan ada banyak nih, ada yang latar belakang etnisnya berbeda-beda nih, ada Karo, ada macam-macam ya, agama juga ya. Bagaimana pola pembinaan spiritual, pola pembinaan, katakanlah membangun semangat itu karena dari bisa agama yang berbeda. Iya. Jadi memang kita mengarahkan teman-teman yang di sini tetap komit dengan agamanya masing-masing. Kita di sini bukan untuk mengkristenkan teman-teman yang non-Kristen, tapi kita mendukung teman-teman yang Muslim misalnya, kita dukung mereka untuk tetap beribadah. Boleh di sini, boleh ke musola ada dekat gitu. Nah, yang Kristen kita juga arahkan supaya tetap beribadah gitu. Nah, kadang kita juga melakukan ibadah di sini gitu, tapi ya kita menghargai teman-teman yang tidak
Kristen juga. Betul. Gitu. Baik. Jadi kita sudah dengar bahwa memang Rumah Singgah GBKP ini mengakomodir semua agama dan semua etnis. Hanya saja memang ada keterbatasan jumlah yang harus diperhatikan oleh Ibu Pendeta Mona, bahwa Rumah Singgah ini hanya berkenan menampung 15 orang. Bayar itu? Semuanya gratis. Waduh, semuanya gratis. Bingung nih kalau udah dikatakan gratis. Terus ini gimana, dari mana biayanya? Iya, dari jemaat. Oh, dari jemaat. Iya. Dalam bentuk apa? Persembahan-persembahan? Iya. Oh, jadi GBKP punya 1 minggu dalam 1 tahun ada persembahan untuk Enggak juga. komisi? Jadi kita punya beberapa strategi untuk pengumpulan dana. Salah satunya memang ada subsidi dari kas umum GBKP. Dan yang kedua ada bantuan dari UIM, yaitu rekan kerjanya Modramen. Nah, yang ketiga itu ada donatur-donatur, dan yang keempat itu dari bantuan jemaat. Nah, ternyata kalau dulu sebelum kita aktif sosialisasi memang bantuan jemaat itu agak sedikit. Tapi sekarang dengan kita turun ke jemaat sosialisasi dengan 1 paket dengan ibadah tadi, ternyata bantuan jemaat semakin berlimpah. Gitu. Kita berharap itu yang lebih maksimal sehingga jemaat merasa ini adalah milik mereka. Menghabiskan anggaran berapa lah setiap bulan untuk tempat ini? Kalau untuk rumah singgah sekitar 8 sampai 10 juta per bulan. Untuk makan? Iya, semuanya. Oke. Lalu sandang pangannya, pakaiannya mereka yang sendiri? Iya. Oh gitu. Jadi makannya 3 kali ya? Iya. Makan 3 kali. Snacknya 2 kali. Oh, snack 2 kali. Itu menghabiskan dana sekitar 8 sampai 10 juta per bulan. Teman-teman sekalian, saudara-saudara yang terbeban, dan harusnya terbeban ya. Gini, kenapa saya katakan harus terbeban? Mereka menuntut hak mereka sebagai manusia yang harus diperhatikan. Ya. Teks Alkitab mengatakan, barang siapa melayani orang yang paling hina ini, itu melayani aku. Hina menurut orang, tapi bagi Allah kan tidak hina. Nah, tadi sudah kita dengarkan bahwa rumah singgah ini membutuhkan biaya untuk konsumsi mereka itu 8 sampai 10 juta 1 bulan. Nah, tinggal kita ngitung aja itu 1 tahun berapa. Nah, gini, saya tadi sudah bincang-bincang dengan Ibu Pendeta Mona, kalau saudara-saudara ingin membantu dan mendonasi rumah singgah GBKP ini, silahkan menghubungi Pendeta Mona Ginting. Nomor HP-nya berapa? 0852 76 144 903. Baik, atau kalau malu menghubungi Pendeta Mona, menghubungi saya. Kalau nggak tahu nomor HP saya, tanya ke Telkom dah, berapa nomor HP saya. Atau datang ke STT. Maka kami akan mempertemukan saudara-saudara sekalian untuk ketemu dengan Ibu Pendeta Mona. Saya pikir harus terbeban. Sedikit, kita nggak bicara jumlah kok. Saudara mau nyumbang 1 butir beras, silakan. 1 ton beras juga nggak masalah. Baik. Nah, hambatan-hambatan tadi ya, Ibu Pendeta sudah dikemukakannya. Selama 5 tahun ini tingkat keberhasilan dari rumah singgah ini signifikan kah? Ya, sudah pasti. Oke. Karena kalau dulu tingkat kematian ODA itu kan cukup tinggi. Tapi setelah adanya rumah singgah ini, saya bisa bilang bahwa setiap teman-teman ODA yang tinggal di rumah singgah, kemungkinan untuk matinya itu sudah semakin kecil. Oh, syukur. Karena stresnya berkurang, nutrisinya cukup, kenyamanan ada, semangatnya juga. Dan itu 3 bulan ya? 3 bulan. Jadi maksimal 3 bulan di sini ya?
secara umum 3 bulan, tapi ada kasus-kasus tertentu dengan kondisi yang cukup parah. Ya. Contoh Riko waktu itu cukup parah, itu bisa sampai setahun. Oh, jadi Iya. Riko sudah sampai 1 tahun? Iya. Oh, nyaman juga di sini ya sampai 1 tahun ya. Tapi kita berharap Riko akan segera Iya. kembali. Baik, oh jadi artinya tingkat keberhasilannya tinggi? Tinggi. Baik, waduh. Nih, kalau ada yang mendengar nih, teman-teman yang penderita HIV, jangan takut. Ini ada rumah singgah di sini. Dan tadi Ibu Pendeta udah sampaikan, ya 3 bulan dan mungkin bisa lebih juga, tapi umumnya sembuh. Nah, Ibu Pendeta, ada nggak satu kebanggaan gitu ya? Kalau misalnya di sini berkurang pasiennya, artinya dari ini sekarang 7 ya, sehingga sembuh nih, maka makin berkurang ya di sini. Apa kira-kira kebanggaan atau apa namanya? Apakah ada keharuan ataukah ada ikatan emosional batin ya? Sudah pasti, karena 3 bulan itu kan bukan waktu yang singkat. Jadi ketika kita sudah sering bersama, ketika mereka, saya selalu bilang begini, ketika kamu datang dengan kondisi yang lemah, bahkan mungkin tidak bisa berjalan, tapi 3 bulan ke depan, saya punya harapan sudah bawa koper sendiri pas pulang. Teng-teng koper sendiri. Ada yang nggak bisa sampai jalan ke sini? Banyak sekali. Tidak bisa berjalan, harus ngapain aja di tempat tidur gitu. Tapi ketika dia pulang, sudah gemuk, sudah bawa koper sendiri, dan bisa naik angkot pulang sendiri. Nah, itu kan ada kebanggaan. Nah, saya selalu bilang begini, semakin cepat teman-teman yang sekarang ada di sini sembuh, peluang untuk teman-teman yang lain datang ke sini untuk disembuhkan pun semakin besar. Itu yang kita harapkan. Jadi semakin banyak teman-teman yang dilayani di rumah singgah, itu kan satu kebanggaan justru. Berarti kan semakin banyak orang yang akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Jadi memang mereka kalau sudah kembali mereka bisa jadi duta-duta ya. Iya, udah pasti. Menyampaikan bahwa tidak perlu pesimis, takut, menyalahkan diri sendiri itu mungkin ya. Dan itu juga bagi saya pribadi akhirnya sebagai pengalaman rohani yang luar biasa. Karena saya selalu berpikir begini, di manakah mujizat Tuhan itu bisa dilihat? Di rumah ini. Oh, keren. Ketika Tuhan bilang berjalanlah, berdirilah, angkat kasurmu, itu terjadi di sini. Keren. Ini pendeta milenial nih. Keren. Nah, jadi kontekstualisasi dari teks tadi itu yang mencoba akan dibuktikan oleh pendeta di tempat ini dan sudah terbukti beberapa kasus. Nah, Ibu Pendeta, dari bincang-bincang kita tadi ya, kira-kira apa harapan yang ingin disampaikan oleh Ibu Pendeta ya kepada masyarakat, kepada warga jemaat, kepada para hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, pelayan-pelayan, mau penatua, diaken dan seterusnya. Apa harapan? Ya, jadi harapan saya sebenarnya tidak muluk-muluk, tapi marilah membuka hati kita untuk mereka, karena yang diharapkan bukan materi yang banyak, bukan waktu yang banyak, tapi yang mereka harapkan hanya marilah kita berteman bersama-sama, kita hadapi bersama-sama. Cuman itu yang mereka harapkan. Dan ketika itu ada dari masyarakat, dari pendeta, hamba Tuhan, dari mungkin majelis jemaat gitu, pasti akan semakin banyak yang tertolong. Oda akan semakin merasa dirinya tidak sia-sia. Mereka akan punya harapan hidup yang luar biasa. Bahkan kalaupun mereka mati, mereka tetap mati dengan terhormat. Itu yang kita harapkan. Nah, khususnya untuk kita sebagai hamba Tuhan, saya selalu merasa sedih karena saya juga sebagai pendeta ya. Karena dulu itu banyak sekali yang mengatakan bahwa gereja justru sebagai yang menghakimi para oda, menganggap gereja itu lebih suci sedangkan oda itu lebih tidak suci. Nah, saatnya sekarang bukan begitu. Justru saya selalu bilang ketika sosialisasi,
di Alkitab kan ada disebut. Jangan-jangan kita akan mereka menjadi yang terdepan dan kita yang menjadi yang terbelakang. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan virus HIV dalam tubuh mereka, di situ pertobatan terjadi dan mereka sudah bersama dengan Yesus. Sedangkan kita tidak pernah dikasih virus HIV dan tidak pernah ada pertobatan. Nah, dan jangan-jangan ini yang membuat hidup kita semakin tinggi hati secara rohani dan sebagainya, sehingga penerimaan itu tidak ada. Oh ya, menarik apa yang diomongin pendeta ini. Pendeta muda beda kalau udah dengan yang tua ini lebih progresif. Nah, ada nggak ya kira-kira di dalam tata gereja itu memang syarat nggak ya bahwa kalau mau menjadi penatua jadi diaken tidak ada. Oh, tidak ada syarat untuk yang sudah positif HIV, tidak ada. Tidak ada tuh ya? Tidak. Syarat jadi, untuk menjadi pendeta? Itu juga tidak ada. Tidak ada? Bebas dari HIV AIDS tidak ada ya? Nggak ada. Baik. Waduh. Kebetulan di kami ada. Oh iya. Nah ini salah satu juga, mungkin nggak apa-apa. Ini juga nih, GBKP nggak ada loh. Syarat menjadi penatua diaken dan pendetanya bebas dari HIV AIDS nggak ada. Wah kita nih mesti juga mungkin memikirkan ulang nih, kok masih ada di kita. Nah, itu mengindikasikan berarti memang anggapan HIV/AIDS itu masih dianggap sebagai kutukan atau noda dosa, ya, sehingga dibuat syarat. Gereja harusnya nggak gitu ya? Justru itu stigma dan diskriminasi kalau melakukan seperti itu. Karena Oda memiliki hak yang sama. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Mereka ada sahabatnya di dalam darahnya, yaitu virus HIV. Yang lainnya itu sama dengan manusia yang tidak ada HIV. Baik. Ini percakapan ini sebetulnya masih enak lagi nih. Tapi mau lanjut ya, tapi saya kadang-kadang ingat waktu karena pendeta Mona harus punya kesibukan lain, dia harus pergi. Nah mungkin saudara-saudara sekalian sampai di situ dulu bincang-bincang kita. Ada yang mau disampaikan lain? Sudah. Cukup. Bincang-bincang saya dengan pendeta Mona Ginting. Nah kembali saya mau ingatkan bahwa teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami HIV/AIDS tidak perlu dijauhi, ya. Tidak ada penularan, mau salaman kek, mau gandengan tangan kek, mau pelukan kek, mau tidur bersama di dalam satu kamar, tidak menular. Hanya 3 tadi. Itu dicatat baik-baik, ya. Penularan hanya bisa terjadi lewat cairan sperma, darah, dan ASI, air susu ibu. Catat baik-baik, ya. Mari kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita. Mereka bukan orang berdosa, ya, tetapi Allah memperkenankan kepada mereka virus itu untuk semakin terbuktilah bahwa Allah mengasihi mereka. Tuhan memberkati kita. Shalom kalian, sahabat channel YouTube Sahat Tobing. Saya mengambil kesempatan juga ini untuk bincang-bincang dengan salah seorang Oda. Jadi Oda itu adalah orang dengan hidup dengan virus HIV/AIDS. Namanya inisial R. Maaf ya teman, saya nggak bisa kasih tahu. Dan saya pun tidak akan, kami pun tidak akan menampilkan wajahnya. Inisialnya R. Lalu dia sudah pernah tinggal di sini beberapa saat. Nah, kita akan bincang-bincang menyangkut apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, lalu mungkin nanti dia akan membagikan pengalaman itu kepada para penonton, para pendengar sekalian. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, udah berapa lama di sini? Saya itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Tapi saya sekarang
sudah nggak di sini lagi. Oh. Nah, saya sudah keluar dari rumah singgah. Saya salah satu produk dari hasil rumah singgah ya, yang sudah sehat, jauh daripada kata sakit kalau dibilang orang dulu. Nah, saya itu terpapar virus ini itu tahun 2017. Saya dinyatakan positif di salah satu rumah sakit umum di Kota Medan. Nah, di situ keluarga saya jujur shock gitu. Tapi sayanya tidak gitu, karena saya tahu itu mungkin dari buah perbuatan saya, karena saya hidup dalam lingkungan yang tidak sehat pada waktu itu. Saya lupa diri, lupa manusia yang sebenarnya itu seperti apa. Saya jauh daripada agama. Nah, itu yang membuat saya cukup menerima penyakit saya ini. Tapi tidak begitu dengan keluarga saya. Nah, dan untungnya saya dapat pertolongan dari rumah singgah ini seperti itu. Buat saya sampai sekarang, dan saya selalu sampaikan ke teman-teman yang mungkin pada saat ini masih drop, masih bingung mau kemana, masih bingung mau mencari apa solusi dari yang dia alami sekarang ini. Ya, saya merasa rumah singgah ini ya bisa dibilang taman Edennya yang nyata. Oh, taman Eden yang nyata ya. Ya, Keren benar. pula nih kau nih. Ya benar. Ya. Terus terang ya. Karena apa sih yang nggak kita dapat di sini gitu. Kadang pada waktu saya pertama sakit itu saya bingung siapa keluarga saya. Karena saya merasa rumah singgah ini adalah orang-orang yang jauh lebih menyayangi saya daripada keluarga inti saya sendiri. Seperti itu. Baik. Kenapa mereka menolak, keluarga menolak? Kira-kira menurut kamu gimana deh? Iya, itu hal yang nggak bisa kita pungkiri juga, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka juga. Dengan taunya mereka kita menderita virus ini, shock itu luar biasa, kan seperti itu. Apalagi saya yang dulunya merantau, dan saat saya pulang tiba-tiba saya positif HIV, itu kan ngebuat mereka bingung sekali gitu kan, kayak gitu. Nah, tidak menyangka mungkin seorang anak yang mereka percaya, yang mereka berikan kepercayaan hidup di luar sendiri, tiba-tiba datang pulang dengan virus HIV seperti itu. Dulu kerja di? Ya, saya dulu kerja di salah satu perusahaan ya cukup bernama, makanya saya lupa diri. Terlalu banyak uang saat muda, itu ngebuat kita sering lupa diri, dan kadang kita salah jalan. Ya. Seperti itu. Ya, setelah positif tadi itu 2017 ya? Iya. 2017 berarti sudah 3 tahun. Iya. Dan yang menariknya tadi adik bilang kamu sendiri nggak merasa itu penyakit ya? Iya. Ya betul, tidak menderita artinya. Nah ini kan hal yang baik ya, hal yang baik. Dan bagaimana adik ini mengelola emosimu itu pada saat itu ketika dinyatakan positif HIV? Apa yang kamu rasakan? Nah, sebenarnya apa yang saya alami sekarang ini, apa yang sudah saya yakini sekarang ini, itu semuanya butuh proses ya. Itu nggak langsung ada pada saat saya setahun atau 2 tahun yang lalu begitu. Mungkin saat 2 tahun yang lalu saya juga nggak seperti ini gitu. Nah, kalau sekarang saya jauh lebih percaya diri ya, karena saya ngerasa pelatihan-pelatihan yang datang kepada saya juga sudah cukup ya, nasihat-nasihat dari kakak-kakak dulu, orang-orang yang lebih di luar terpapar virus ini dari saya, itu sudah cukup menurut saya. Jadi saya bisa belajar dari pengalaman mereka, saya bisa belajar dari apa yang mereka rasain, apa yang mereka alami, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka begitu. Jadi itu semua jadi pembelajaran yang saya dapat hanya di rumah singgah ini menurut saya gitu. Walaupun banyak pelatihan di luar sana, tapi hal yang real itu lebih utama menurut saya, karena saya langsung melihat langsung case per case-nya gitu. Karena banyak ya permasalahan yang ada di rumah singgah ini, sebenarnya banyak, ada macam-macam lah kan seperti itu. Nah, waktu kalau bapak tanya bagaimana saya menerima penyakit saya, sebenarnya bukan penyakit ini yang saya takutkan waktu awalnya saya terpapar virus ini, tapi saya lebih takut kepada orang-orang terdekat saya yang mulai perlahan menjauhi saya. Itu jadi masalah yang paling utama buat saya, yang membuat saya itu sempat down,
sempat naik turun seperti itu, kehilangan semangat hidup, itu pernah saya alami gitu. Tapi bukan karena virus ini gitu, tapi karena perilaku yang saya dapat di sekitar saya gitu. Oke. Jadi apa ya, ada itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Mona, memang itu salah satu hambatan, yaitu keluarga ya. Keluarga, justru orang terdekat itu menjadi musuh besar kita ya. Tapi ternyata Tuhan itu sangat mengasihimu. Ya, itu yang saya katakan. Saya nggak menyebut sebagai orang yang kurang beruntung, tetapi kalianlah orang yang beruntung. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah mengasihi kalian. Itu ketika orang menjauhi, ada yang mendekat. Nah, kan orang yang beruntung. Nah, sekarang bagaimana kamu menerjemahkan Kristen ya? Bagaimana kamu menerjemahkan imanmu itu? Nah, coba. Ya awalnya memang saya ngerasa sama seperti orang-orang banyak gitu ya. Saya merasa bahwa hal yang datang sama saya ini sebuah benturan begitulah. Nah, tapi lama-lama setelah saya sering berpikir gitu ya, merenung setiap malam gitu atau berdoa gitu ya, saya berpikir kalau saya nggak dikasih penyakit ini, mau jadi apa saya itu? Itu pula ya. Benar. Karena ya gimana dibilang, kehidupan saya itu jauh dari kata-kata yang normal pada waktu itu gitu. Nah kalau saya teruskan itu, mungkin saya bisa menghancurkan diri saya sendiri gitu. Mungkin saja ya Tuhan punya rencananya masih sendiri ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan gitu. Nah mungkin rencana Tuhan itu memberikan penyakit ini kepada saya juga, bahwa Dia mengasihi saya dan Dia mau saya berubah seperti itu. Dia mau saya itu lebih mengenal orang-orang yang jauh lebih baik daripada yang saya kenal dulu kan, seperti itu. Jadi ya kalau dibilang ini sebuah cobaan, ya mungkin ya. Apakah ini sebuah pembelajaran? Benar juga gitu loh. Hanya saja seperti saya bilang tadi gitu loh. Bagaimana saya bisa menerima itu dan siap untuk ada di posisi itu. Nah itu yang saya dapat di rumah singgah ini ya. Saya belajar gitu dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang udah lebih awal daripada saya, dan begitu juga dengan pengalaman yang saya alami gitu, tersangkut dengan keluarga yang saya sampaikan tadi gitu. Nah mungkin dulu keluarga saya itu, saya nggak tahu ya konteksnya, mereka tuh melihat saya pada waktu itu apa gitu, karena mereka nggak pernah mau terus terang kepada saya gitu. Tapi kalau saya bilang mereka itu nggak menyayangi saya yakin dan percaya mereka sayang sama saya, karena mereka peduli sama saya. Hanya saja mereka nggak siap hidup bersama-sama dengan saya. Nah seperti itu. Makanya sampai sekarang, saya dulu sewaktu saya sakit, 3 hari setelah saya positif, saya langsung ditaruh di rumah singgah. Saya dirawat di rumah singgah ini sampai setahun lebih, kurang lebih, karena kondisi saya yang sangat buruk pada waktu itu. Sebenarnya kan di rumah singgah hanya 3 bulan ya. Nah, saya nggak bisa berjalan, badan saya mati rasa dari dada sampai kaki gitu. Jadi saya sih sama sekali tidak bisa bergerak gitu. Jadi ya semuanya di tempat tidur, seperti itu yang disampaikan tadi gitu. Nah hal itu ngebuat saya itu ya cuman bisa merenung gitu. Nah, di saat itu sebenarnya saya butuh sekali dukungan dari orang-orang gitu kan, termasuk yang paling dekat yang saya tahu ya keluarga saya kan, seperti itu. Nah itu yang saya nggak dapat pada waktu itu. Jadi bukan apa yang terjadi pada saya yang saya takutkan gitu, tapi bagaimana batin saya menerima bahwa saya ini harus hidup sendiri gitu. Tapi berjalannya waktu, setelah 3 tahun ini saya jalani, sekarang saya hidup sendiri, saya punya rumah kontrakan kecil-kecilan sendiri, dan saya mulai bekerja lagi, saya mulai coba usaha lagi kan kayak gitu. Nah walaupun ya mungkin ya sekarang kita nggak tahu ya keadaan covid seperti ini, saya dirumahkan lagi kan kayak gitu ya kan. Jadi sudah ada kembali berusaha juga ya? Kemarin saya sempat kerja lagi gitu, karena ada beberapa teman saya ya sebenarnya saya nggak ingin seperti itu ya. Saya sebenarnya mau mereka itu tahu aja siapa saya sekarang gitu loh. Nggak perlu saya menipu diri saya sendiri, karena menipu diri sendiri itu sebenarnya itu jadi beban buat kita, seperti itu. Nah itu yang poin penting, bahwa kita tidak apa-apa, menyatakan saja ya. Itu poin penting. Saya ingat dulu Freddie Mercury, saya adalah penderita. Nah, iya kan? Nggak masalah. Itu saya pikir bagus sekali itu tadi. Ketika adik sudah sampai pada titik
menerima kondisi, ya kan, berdamai dengan kondisi itu, menyatakan ya memang saya penderita. Lalu terus forward untuk apa? Lalu terus kenapa rupanya? Ya kan? Karena tadi saya dengar sih tadi cuma 3 kok penularannya kan. Artinya kita sekarang pun bisa bincang-bincang, iya kan? Jadi adik dulu itu masuk ke sini memang nggak bisa berjalan ya? Iya. Lumpuh gitu. Iya. Bicara juga Kaki ini nggak bisa benar. menginjakkan lantai. Bukan nggak bisa menjelaskan lantai. Menggerakkan jempol kaki saja tidak bisa lagi. Kayak lupus ya? Iya. Lumpuh total. Dari pinggang ke Gitu bawah ya? itu lumpuh total. Lalu setelah mendapatkan perawatan dengan rumah sakit dan tinggal di rumah singgah, Dengan inilah sekarang kondisinya. Ini sekarang. Saudara-saudara sekalian, adik saya ini sekarang wah udah sehat dia, udah kerja, karena ini gara-gara ada ini aja, dia tidak bisa bekerja. Nah, dia dulu datang itu tidak bisa berjalan, dipapah lah mungkin. Lalu badannya itu dari atas ini sampai ke bawah itu seperti lumpuh. Udah sekarang saya udah lihat dia ada jalan. Tadi dia jemput kami lagi. Nah, luar biasa kemajuannya. Nah, artinya yang penting yang saya tangkap tadi dari omongan adik kita ini adalah berdamailah dengan kondisi itu ya. Iya. Baik. Nah, apa harapan kamu ya Riko ya kepada, ini kamu kan Kristen, kepada masyarakat ini kan tentu banyak agama juga, lalu kepada gereja, kepada pendeta, ya, pelayan gereja, kamu harapnya apa? Iya, buat saya apa yang dilakukan pihak dari GBKP ini itu sudah cukup luar biasa ya. Oke. Karena saya 1,5 tahun itu ya makan minum semuanya dipenuhi oleh GBKP, dan itu banyak ngebantu kesehatan saya. Yeah. Karena saya pada waktu itu cukup stres dengan itu ya, dengan pemutusan kerja, saya nggak punya dana untuk membiayai diri saya sendiri gitu. Nah, pihak GBKP itu udah sangat membantu sekali. Makanya saya sampaikan ke teman-teman yang masih bingung di luar sana gitu, bahwa sebenarnya ada asosiasi yang peduli dengan kita, dan kita nggak perlu takut dan nggak perlu gimana ya, mengecilkan diri gitu. Karena saat kita stres, jangankan virus HIV gitu loh, sakit flu aja bisa membunuh kita. Oh, iya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus gimana ya, kita harus berani menghadapi penyakit itu, berani menghadapi virus itu. Kalau kita berani, kita yakin kita sembuh. Saya dulu semua dokter itu vonis saya lumpuh, kamu nggak bisa berjalan dan kamu bakal hidup. Kamu mungkin bisa hidup, tapi kamu nggak bisa berjalan. Saya buktikan sama mereka bahwa saya bisa datang ke rumah sakit itu jalan sendiri. Mantap. Dan saya ngomong dan saya salamkan sama dia bingung gitu. Mantap. Jadi ya kalau sekarang saya sudah seperti ini, apakah itu sebuah kebanggaan? Iya, saya bangga dengan kondisi saya sekarang ini. Saya mau teman-teman yang lain itu seperti saya juga gitu loh, bisa menjalani kehidupan ini gitu, seperti itu. Baik. Apa keahlianmu? Nyanyi? Yo. Nyanyi bisa? Bisa? Ya. Bisa nyanyi? Saya nggak bisa. Nggak bisa nyanyi? Ya. Apa keahlianmu? Ya. Ya saya. Seni? Melukis? Saya kebetulan dulu kuliah di bidang IT, jadi saya sarjana IT sebenarnya. Oh, Gitu. komputer ya. Makanya jangan bilang, wah yang sakit seperti ini hanya orang-orang yang di luar sana segelintir orang. Nggak ada, dokter juga bisa sakit. Di sini ada dokter yang sakit seperti ini. Di sini ada sarjana yang sakit seperti ini. S2 juga saya ada kenal yang sakit seperti ini gitu. Jadi sebenarnya sakit seperti ini bisa datang sama siapa aja. Virus itu bisa masuk ke siapa aja. Tapi kita nggak perlu takut, nggak perlu was-was, karena ya mungkin ya orang banyak berpikiran di luar sana bahwa yang ngebuat orang takut itu karena HIV itu nggak ada obatnya dan pasti mati. Nah, saya bisa yakinkan kalau sekarang kalau dulu tahun 95 dia ngomong seperti itu, ya mungkin apa yang dia sampaikan itu benar gitu. Karena apa? Karena belum banyak pihak yang peduli gitu loh. Nah, tapi kalau sekarang, kalau kita sakit seperti ini, yang namanya kita itu terpapar virus, ya kita harus berobat
dan kita jaga pola hidup kita kan kayak gitu. Nah sekarang kalau orang bilang nggak ada obatnya, saya nggak setuju sih sebenarnya. Terus yang saya makan, terapi yang saya jalani selama 3 tahun ini itu apa namanya gitu. Itu yang ngebangun kondisi saya bisa pulih seperti ini. Baik, para teman-teman di luar mungkin yang juga terpapar virus ODA tadi, ini sudah kita dengar nih omongan langsung dari adik saya ini. Dengarkan baik-baik. Dia bisa bangkit dari situasinya. Sekarang dia sudah sehat, sudah bisa bekerja. Oke, bangun optimisme. Berdamai dengan dengan kondisi kita itu. Berdamailah dan ingatlah, berdoalah dan bersyukurlah. Dek, kau berdoa nih. Aku minta kau berdoa. Bisa? Oke, kau pimpin dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau telah pertemuan kami di sini ya Bapa. Dalam pertemuan kami ini kami membahas mengenai ODA ya Bapa. Engkau yang memimpin kami ya Bapa. Engkau yang membantu kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kami jalan penghidupan ya Bapa. Mungkin apa yang hamba alami ini ya Bapa menjadi sebuah percobaan daripadamu. Tapi hamba yakin Engkau punya rencana dari apa yang Engkau berikan kepada hamba ya Bapak. Bapak bantu juga Bapak kami ya Bapak, agar dia dapat membantu kami mensosialisasikan penyakit kami ini, bahwa apa yang kami alami bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang harus dijauhi ya Bapak. Tapi kami itu layak dijadikan sejajar dengan anak-anakmu yang lain Bapak. Karena jalan pertobatan kami selalu berikan kepadamu ya Bapak. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu saja, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Inilah akhir dari perbincangan kita. Terima kasih Dek. Tetap semangat. Tuhan bersamamu. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu. Iya. Terima kasih ya. Makasih banyak Ya, ya Pak. Sun ya. Udah deh. Terima kasih ya.